Ada banyak sekali sejarah. Ada seorang namanya William Miller, cikal bakal dari gereja Advent. Ini sudah lama yang lalu. Dia sempat waktu itu di zamannya tahun 1800-an, dia bikin suatu gerakan yang besar dan berkata Yesus Kristus akan datang tahun 1844. 1844, makin yakin mereka, makin dekat, mereka makin yakin. Tanggalnya lalu ditetapkan, tanggal katanya 22 Oktober 1844. Lalu mereka semua datang di situ, mereka tunggu hari itu tiba. Wah, ada yang senang, sampai malam nunggu nggak diangkat-angkat, saudara. Diangkat-angkat sampai selesai. Lewat tanggal 22 Oktober, besoknya masuk tanggal 23 Oktober. Banyak yang nangis. Dan muncullah istilahnya the great disappointment, the great disappointment. Dan dari situ akhirnya muncul banyak denominasi, termasuk salah satunya Advent hari ke-7 di situ. Menara Pengawal, Anda tahu, mereka yang mengklaim dirinya saksi Yehova, saya sebut mereka Menara Pengawal aja, karena majalah mereka namanya Menara Pengawal. Menara Pengawal pernah berkata bahwa Yesus akan datang 1874. 1874 datang, kok nggak datang. Nah, biasanya mereka bersilat lidah, dia bilang datang cuman nggak kelihatan sama kamu, katanya, gitu ya. Oh begitu, datang katanya. Lalu mereka bilang 1914 kerajaan Allah sudah dimulai. Jadi mereka berada dalam suatu dunia fantasi kalau begitu. Ya. Yesus sudah datang katanya. Lalu datang mana dia, gitu kan? Ada satu orang namanya Edgar Whisenant. Dulu Pak Suento sering cerita tahun 80-an dia sempat bagi-bagi traktat yang Yesus mau datang kembali itu. Saya nggak tahu itu siapa itu, Pak Suento ingat nggak itu? Tapi saya telusuri satu orang namanya Edgar Whisenant. Dia pernah menulis buku 88 alasan rapture akan terjadi tahun 1988. Hebat ya, 88 alasan rapture akan terjadi tahun 88. Ya, tahun 88 saya baru 7 tahun. Dan saya tidak di rapture, saya sampai masih hari ini. Dan Anda juga masih sini semua. Tahun 2011, waktu saya pergi ke Amerika belajar di sana, lagi heboh-hebohnya ada satu orang pengkhotbah radio terkenal namanya Harold Camping. Dia membuat prediksi, katanya Tuhan Yesus akan datang 21 Mei 2011. Ya. Kalau Tuhan datang 2011, 21 Mei, saya nggak perlu ngambil gelar doktor waktu itu, saudara. Ya. Saya di Amerika ya udah santai-santai aja makan barbecue terus setiap hari, gitu kan. Ya. Tidak, ya, Tuhan Yesus tidak datang 21 Mei 2011. Anda tahu yang barusan beberapa minggu yang lalu ini ada prediksi lagi, Anda ada dengar nggak? Ya. Ada satu orang pengkhotbah di Afrika sekarang. Saya lihat Afrika ini kok jadi gudangnya banyak sekali penyesat gitu ya. Ada seorang pengkhotbah di situ namanya Joshua Melakela. Ya, Joshua Melakela. Dia katanya bernubuat bahwa Tuhan Yesus datang 23 September 2025. Ya. Nah, kita sudah lewat saudara, sudah lewat 2 minggu. Ya, 23 September 2000. Terus nggak jadi kan? Nggak jadi. Terus dia bilang apa? Dia bilang, dia ke TV nih, dia muncul di TV, semua orang katanya kamu bilang ini salah. Terus dia bilang, oh ya sorry, salah hitung, dia bilang. Yang benar adalah dia revisi, kalau nggak salah 7 Oktober, ini bentar lagi saudara. Dia bilang saya salah hitung sedikit. Ya. Yang benar adalah 7 Oktober 2025. Sebenarnya saya mau kontak dia, saya bilang saya sangat percaya. Ya. Tolong harta Anda titipkan ke saya dulu, gitu ya. Biar ini. Ya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kok banyak sekali? Kok banyak sekali orang yang berani-berani membuat seperti itu? Padahal Tuhan sudah bilang, tidak tahu, tidak seorang pun tahu. Ini kata kunci, kita tahu. Ada yang Tuhan ingin kita tahu, kita harus tahu. Ada yang Tuhan bilang kamu tidak bisa tahu. Kenapa demikian? Karena mereka tidak tahu kebenaran. Nah, ini nanti akan menjadi poin ketiga kita. Tapi saya berkata dulu, mereka tidak tahu kebenaran. Tapi kenapa begitu banyak orang tertarik
Kenapa begitu banyak orang ikut? Mulai dari William Miller, mulai dari Menara Pengawal, mulai begitu banyak orang. Bukankah orang Kristen mestinya sudah baca ayat ini? Kok masih tertipu? Kok masih ikut begitu? Kenapa, saudara? Selain mereka tidak tahu kebenaran, karena manusia begitu rindu akan suatu pengharapan. Ketika orang dihadapi pada tantangan hidup, ketika ada seseorang yang lagi mumet hidupnya di dunia ini, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tekanan dan lain sebagainya, manusia itu mencari suatu pengharapan. Dan ketika orang memberikan suatu pengharapan palsu, dan kalau orang itu tidak berada di dalam kebenaran, dan tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, maka dia tangkap saja. Oh, ada orang itu kayak orang yang kelaparan, terus dikasih roti, dia nggak peduli rotinya beracun atau tidak. Dan begitu banyak orang sebenarnya di dunia sekarang ini mencari suatu pengharapan, mencari sesuatu. Dia dalam hidupnya dia pusing, dia mumet, dia pengen mendapatkan sesuatu yang rohani, yang lebih lagi. Dan pengajar-pengajar palsu mengambil kesempatan dalam semua ini. Dan mereka menangkap orang-orang seperti ini yang tidak kenal kebenaran.